Kronologi penemuan Syafiq Ali di Gunung Slamet, Operasi SAR sempat ditutup. Operasi SAR pencarian Syafiq Ridhan Ali Razan di Gunung Slamet sempat dihentikan sebelum akhirnya pencarian mandiri menemukan pendaki asal Magelang tersebut. Tarik mundur pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Syafiq Ali berhasil ditemukan pada Rabu, 14 Januari 2026, dalam keadaan meninggal dunia. Kini, misi utama adalah mengevakuasi jasad pemuda 18 tahun itu dari jurang hingga ke rumah duka di Magelang. Diperkirakan proses itu akan memakan waktu hingga 15 jam dan jenazah akan tiba di rumah duka pada Kamis, 15 Januari 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, Catur Budi Fajar Sumarmo, mengatakan korban akan dievakuasi dari titik penemuan menuju basecamp di Pajaya di Desa Celkatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Informasi terakhir jam 14 tadi untuk menaikkan jenazah, dari titik penemuan, sampai basecamp di Pajaya membutuhkan waktu kurang lebih 15 jam, ujarnya di kantor pemerintah Kota Magelang, Rabu, 14 Januari 2026. Setelah tiba di basecamp, jenazah Ali akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Asari Pemalang untuk dimandikan. Menurut Catur, perjalanan dari rumah sakit menuju rumah duka di Kelurahan Kramat Utara, Kota Magelang, diperkirakan memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Sampai Magelang tinggal disalatkan dan dimakamkan di Sambung Lor, dekat neneknya, ucap Catur. Supervisor Site Gunung Slamet Perhutani Alam Wisata Wilayah Barat, Sugeng Utomo, menyampaikan bahwa korban ditemukan oleh relawan pada Rabu, 14 Januari 2026, atau 17 hari sejak dilaporkan hilang. Ali ditemukan sekitar pukul 10 WIB di jalur yang menghubungkan kawasan Gunung Malang dan Batu Raden. Lokasi di bebatuan jurang kali, sungai, lembarang. Pencarian di antara lingkaran kuning, kata Sugeng dikutip tribunjateng.com dari kompas.com. Sebelumnya, Syafiq Ridhan Ali Razan, 18. Dilaporkan hilang saat melakukan pendakian melalui jalur di Pajaya, Desa Celkatakan, Kecamatan Pulosari, sejak Sabtu, 27 Desember 2025. Ia mendaki bersama teman satu sekolahnya, Himawan Caidar Bahran, warga Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Berbeda dengan Ali, Himawan telah ditemukan lebih dahulu oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat pada Selasa, 30 Desember 2025, di sekitar Pos 5. Kakak kandung korban, Naufal Hisham, 24, mengungkapkan bahwa Ali awalnya berpamitan kepada keluarga untuk mendaki Gunung Sumbing, bukan Gunung Slamet. Keluarga baru mengetahui perubahan tujuan tersebut setelah Ali mengirimkan foto saat berada di basecamp Gunung Slamet. Meski sempat terkejut, keluarga tetap mengizinkan karena korban sudah berada di lokasi pendakian. Ali berencana melakukan pendakian secara tektok atau pulang pergi tanpa menginap dan berjanji akan pulang pada Minggu sore. Namun hingga waktu yang dijanjikan, Ali tidak kunjung memberi kabar. Kecurigaan keluarga semakin kuat setelah sepeda motor dan kartu tanda penduduk, KTP, milik korban ditemukan masih tertinggal di basecamp di Pajaya. Setelah laporan kehilangan diterima, operasi pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga Sabtu, 3 Januari 2026, 111 personel gabungan dikerahkan dan area pencarian diperluas hingga radius 5 km dari titik terakhir keberadaan korban. Komandan Posko Pencarian di basecamp di Pajaya, Dani Fitra Maulana mengatakan, perluasan dilakukan untuk meningkatkan peluang menemukan korban meski dihadapkan pada cuaca yang kurang bersahabat. Untuk area pencarian, kami perluas hingga radius 5 km dari titik terakhir korban yang sebelumnya berhasil dievakuasi, ujar Dani. Dalam pencarian, personel dibagi ke dalam 4 SRU. SRU pertama di area pos Pelawangan hingga jalur Gunung Malang. SRU kedua di area pos 6 sampai pos 5. SRU ketiga dari pos 6 ke arah basecamp Cemoro Sakti. Sementara SRU keempat melakukan penyisiran dari pos 4 menuju pos 3, jelasnya. Rescuer Kantor SAR Semarang Unit Siaga SAR Pemalang, Handika Hengki menyampaikan, pencarian terus dilakukan meski dihadapkan pada cuaca ekstrim. Tim SAR gabungan masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban, sementara kondisi cuaca ekstrim di kawasan puncak menjadi kendala utama dalam proses pencarian. Kendala utama yang kami hadapi adalah cuaca di atas yang sering terjadi badai, ujar Handika. Dia menegaskan pencarian tetap dilakukan sesuai prosedur. Kami tetap melakukan pencarian sesuai prosedur dan mempertimbangkan kondisi cuaca. Keselamatan tim juga menjadi prioritas utama, tambahnya.
Kapolsek Pulosari, Ibtu Bambang Hadibusono menyampaikan hal serupa. Sampai saat ini korban belum diketemukan. Namun pencarian tetap dilakukan dengan melibatkan 111 personel tim SAR. Seluruh tim masih berada di atas untuk melakukan penyisiran, ujarnya. Menurutnya, pencarian difokuskan pada jalur pendakian dan area di luar jalur. Meski dihadapkan pada kondisi cuaca yang kurang bersahabat, proses pencarian tetap dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keselamatan personel, ujarnya. Pada Rabu, 7 Januari 2026, operasi SAR resmi ditutup setelah 2 pekan pencarian tidak membuahkan hasil. Operasi SAR 1 pendaki yang tersesat di Gunung Slamet lewat di Pajaya telah resmi ditutup dan dialihkan ke pemantauan. Jika ada teman-teman yang masih akan mencari, bisa berkoordinasi dengan posko di Pajaya maupun Basarnas, kata Handika. Sementara itu, orang tua Syafiq masih bertahan di kawasan basecamp di Pajaya dan memilih menginap di rumah warga sekitar sambil menunggu perkembangan. Lanjutkan pencarian mandiri. 2 hari berselang, pencarian Syafiq Ali kemudian dilanjutkan relawan secara mandiri sejak Jumat, 9 Januari 2026, melalui jalur Bambangan Purbalingga dan Batu Raden Banyumas. Koordinator Basecamp Bambangan, Syaiful Amri mengatakan, pencarian dilakukan atas dasar kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Kami kembali menelusuri area sesuai pemetaan dari Basarnas, bahkan kami maksimalkan lagi. Tapi, sampai Minggu, 11 Januari 2026, belum ada tanda-tanda, ujar Syaiful. Dia mengatakan pencarian diperluas ke jalur Batu Raden.